warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam video pembelajaran untuk kelas 6, tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan untuk pembelajaran 5. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu Guru tidak akan bosan-bosan ya untuk mengingatkan kalian untuk selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Nah, anak-anak, walaupun kita masih tetap belajar dari rumah, kalian tidak boleh mengurangi semangatnya untuk terus belajar. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, untuk KD yang akan kita pelajari, di situ ada KD IPS, Matematika, dan SPDP. Namun untuk kelas 6, kita matematikanya berdiri sendiri sehingga kita di sini akan mempelajari mapel yang IPS dan SPDP di pembelajaran 5 ini. Nah, kemarin pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 4, kita sudah membahas tentang apa? Proklamasi. Nah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dibacakan oleh siapa? Iya, Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang kita peringati setiap tahun sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa dapat menerapkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita dapat terapkan di rumah. Apa saja itu yang kita dapat terapkan di rumah? Yang pertama yaitu berusaha menjadi anak yang soleh-solehah atau menjadi anak yang dekat kepada agama serta berbakti kepada orang tua. Contohnya apa yang bisa kita lakukan? Iya, kita bisa beribadah bersama-sama dengan orang tua dan anggota keluarga di rumah. Contohnya sholat berjamaah. Terus lagi, kita bekerja sama menyelesaikan pekerjaan rumah. Ada yang membantu ibu memasak, ada yang menyiram tanaman, ada yang membersihkan lantai. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri. Nah, kalian kalau di rumah itu punya saudara, misalnya kakak atau adik, itu harus bagaimana? Harus rukun, harus akur, tidak boleh bertengkar. Yang ketiga yaitu bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua. Selain orang tua juga kepada orang yang lebih tua, misalnya kakek, nenek, kakak, atau bude, pakde yang ada di rumah. Harus bersikap sopan santun. Contohnya apa? Misalnya kalau mau berangkat ke sekolah, pamit terlebih dahulu kepada orang tua. Nah, yang keempat, contoh penerapan makna proklamasi yaitu yang di rumah menghargai seluruh hak-hak anggota keluarga. Nah, kita harus menghormati, terus menghargai pendapat anggota keluarga, mendengarkan nasihat orang tua, seperti itu. Kalau tadi sudah yang dapat diterapkan di rumah, sekarang
contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu saling menghormati teman yang berbeda agama. Misalnya di satu sekolah itu ada teman kalian yang ternyata berbeda agama. Kalian tidak boleh Tidak boleh bertengkar, tidak boleh dikucilkan temannya, juga harus diajak belajar bersama, bermain bersama. Jadi tidak membeda-bedakan. Yang kedua yaitu menghindari perkelahian dengan teman. Nah, di situ ada gambar. Itu ada 2 anak yang berkelahi. Terus dikasih silang. Berarti kalau disilang itu enggak boleh. Berarti tidak boleh berkelahi. Harus bagaimana? Harus akur, harus berteman baik, rukun, dan saling berbagi. Itu contohnya saling berbagi makanan. Misalnya kalau temannya tidak memiliki makanan, gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, melakukan musyawarah pemilihan pengurus kelas. Nah, pada gambar itu ada contoh pemilihan pengurus kelas, misalnya pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Di situ dipilih secara musyawarah, tidak seenaknya sendiri. Nah, contoh yang keempat yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ketika biasanya setiap hari Senin itu kita mengikuti upacara bendera. Ketika mengikuti upacara bendera, kalian harus tertib, ya, disiplin, kelengkapan seragamnya diperhatikan. Terus kemudian mengikuti upacara sampai selesai dengan hikmat dan tertib. Kalau tadi sudah di lingkungan rumah dan sekolah, kita dapat menerapkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama bekerja bakti bersama. Nah, itu gotong royong. Biasanya misalnya hari Minggu itu gotong royong membersihkan sampah di selokan atau membersihkan lingkungan yang ada di sekitar rumah bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Kalian bisa membantu dengan sebisanya, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan pemilu dan pilkada. Nanti kalau kalian sudah cukup umur, sudah waktunya untuk memilih, itu kalian harus memilih mengikuti pemilu dengan pilkada dengan tertib, jujur, dan disiplin, seperti itu. Nah, contoh yang ketiga yaitu hidup sederhana saja dan tidak berlebih-lebihan. Nah, kita hidup di masyarakat itu tidak boleh berlebih-lebihan atau suka memamerkan apa yang kita miliki. Misalnya kayak sombong, pamer-pamer apa itu nggak boleh. Walaupun kita mempunyai apa saja, kita tidak boleh sombong dan hidup sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh yang keempat yang bisa diterapkan di masyarakat yaitu berbagi dengan sesama. Nah, di situ dilihat misalnya ada yayasan yatim piatu, kita bisa memberikan bantuan apa saja kepada anak-anak yang ada di yayasan yatim piatu. Atau misalnya tetangga kita ada yang kerepotan, ada yang kesusahan, kita bisa membantunya, begitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan yang dapat dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Kalau sudah paham, ini di samping Bu Guru ada bacaan, silahkan dibaca
bacaan tersebut. Kemudian kalau sudah, silahkan mengerjakan 3 soal yang saya berikan. Silahkan ditulis di buku tugasnya, dan kalau sudah, silahkan dikumpulkan ke Bapak Ibu gurunya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada materi yang belum paham atau belum jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak atau Ibu gurunya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu guru beri di akhir video. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Demikian pertemuan kita untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran 5 subtema 1, tema 2 untuk kelas 6. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.